Jika kalian penggemar film stop motion atau film yang dibuat dari mainan kemudian dimanipulasi sehingga terlihat berjalan dan berinteraksi, maka kalian wajib menonton film yang satu ini. Paranorman. Dirilis tahun 2012, film ini merupakan salah satu film horor stop motion tersukses dan masuk nominasi beberapa penghargaan film animasi. Nah, di video kali ini Panel Story akan merangkum jalan cerita dari filmnya untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Seorang wanita yang ketakutan di dalam rumahnya membuka film ini saat dia mencoba menyelamatkan diri dari sesuatu yang menerornya. Tak lama kemudian sesosok zombie muncul dan berhasil menangkap wanita itu serta memakannya. Scene itu ternyata hanyalah potongan teatrikal dari film yang sedang ditonton oleh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Norman yang memiliki hobi menonton dan mengoleksi film-film horor, khususnya cerita film zombie. Sedangkan wanita tua yang duduk di belakangnya tak lain adalah nenek Norman, yaitu ibu dari ayahnya. Setelah selesai menonton, neneknya berbicara kepada Norman kalau kaki nenek kedinginan dan meminta Norman menyampaikan kepada ayahnya untuk menaikkan suhu pemanas ruangan. Norman pun mendatangi ayahnya dan menyampaikan apa yang neneknya katakan. Ayahnya terkejut dengan apa yang Norman katakan barusan, karena ternyata nenek dari Norman sendiri sudah lama meninggal dunia karena sakit. Ayah dan kakak Norman yang bernama Courtney sering memarahinya karena menganggap Norman adalah anak yang aneh dan suka berhalusinasi mirip seperti pamannya. Norman hanya mendapat pembelaan dari ibunya yang beranggapan kalau ini adalah proses pendewasaan anaknya. Meskipun ibunya sendiri juga tidak percaya dengan cerita halu yang sering Norman katakan. Ayahnya hanya khawatir jika Norman terus seperti ini lama-kelamaan Norman akan menjadi seperti pamannya yang memiliki kelakuan aneh. Ya, walaupun Norman sendiri bukanlah anak yang normal juga, karena selain dia memiliki hobi menonton berbagai film horor, Norman juga mengoleksi segala merchandise yang berbau mistis. Keesokan pagi Norman terbangun dan bersiap berangkat menuju sekolah. Dalam perjalanannya menuju sekolah, Norman tampak menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun itu justru aneh karena jalanan masih sangat sepi. Hingga orang yang melihatnya menjadi heran dan menggeleng-gelengkan kepala karena yang mereka lihat Norman sedang berbicara sendirian. Kita pun akhirnya melihat dunia yang sedang dilihat oleh Norman, di mana di sekitar jalan situ ternyata banyak arwah bergentayangan dari orang yang sudah meninggal yang hanya bisa dilihat dan diajak berkomunikasi oleh Norman. Norman pun sampai di sekolah. Saat dia akan masuk ke dalam, sesosok pria paruh baya misterius dengan penampilan layaknya gelandangan terlihat sedang mengawasi dirinya dari kejauhan. Ternyata tak hanya di lingkungan tempat tinggalnya saja, Norman juga mendapat julukan anak aneh dari teman-temannya di sekolah. Dan tak jarang dia diperlakukan secara tidak menyenangkan dan dijauhi sehingga Norman lebih sering menyendiri dan tidak memiliki kawan. Di saat Norman sedang mendapat perundungan dari siswa-siswa di sekolahnya, khususnya siswa bernama Alvin, satu anak lain yang memiliki fisik gendut bernama Neil justru merasa iba padanya. Norman, Alvin, dan Neil mereka bertiga adalah teman sekelas. Dikarenakan sebentar lagi kelas mereka akan mengadakan pagelaran drama teatrikal, mereka pun mengadakan latihan di gimnasium sekolah yang dibimbing oleh guru kesenian mereka. Saat ibu guru memberikan materi cara mereka berakting, tiba-tiba dalam penglihatan Norman, gedung itu memudar dan wajah teman-temannya berganti menjadi sosok menyeramkan yang tidak dia kenali. Tapi kejadian yang dialami Norman hanya terjadi beberapa saat saja. Setelah itu keadaan menjadi normal kembali. Setelah jam pelajaran selesai seperti biasa, Norman kembali mendapat perlakuan iseng temannya yang dengan sengaja mencoret loker miliknya dengan kata-kata freak. Tapi Norman hanya bisa menundukkan kepala dan pasrah. Setelah itu dia berjalan pulang. Di tengah perjalanan, Neil mencoba mendekati Norman karena Neil merupakan anak yang juga sering dibully di sekolah dengan fisiknya yang gendut. Dia pun menyemangati Norman untuk tidak terlalu memikirkan perlakuan teman-temannya di sekolah. Tak jauh mereka berjalan, sosok pria paruh baya yang tadi pagi sempat terlihat mengintai Norman lalu muncul untuk berbicara kepada Norman. Pria itu bernama Mr. Prendergast yang ternyata dia adalah paman dari Norman.
Dengan kondisi sakit-sakitan, Mr. Prendergast memberitahukan kepada Norman bahwa sebentar lagi akan ada kutukan penyihir yang akan meneror warga di kota itu. Dia pun meminta Norman untuk menghentikan kutukan itu, dikarenakan Norman sendiri adalah orang yang memiliki kelebihan dapat berinteraksi dengan orang yang sudah mati. Neil jadi mengagumi kelebihan yang Norman miliki setelah mendengarnya dari Mr. Prendergast. Dia lalu membawa Norman ke rumahnya agar Norman melihat arwah anjingnya yang mati akibat tertabrak mobil. Di halaman rumah Neil, tepat di mana kuburan anjingnya berada, Norman kemudian memberitahukan bahwa arwah anjingnya Neil memang ada di situ dengan kondisi terbelah menjadi dua. Neil pun percaya dengan apa yang Norman ucapkan, walaupun ia tidak dapat melihatnya. Dan sejak hari itu, hubungan pertemanan Norman dan Neil menjadi semakin akrab. Scene beralih ke Mr. Prendergast yang baru sampai di rumahnya untuk mengambil buku yang akan dia tunjukkan kepada Norman. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh yang membuat nyawanya tidak dapat tertolong. Di malam harinya, pertunjukan drama pentas seni yang dimainkan oleh Norman dan teman-temannya dimulai. Meskipun pada awalnya pertunjukan berjalan dengan lancar, namun burung hantu yang terbang ke arahnya membuat Norman kembali mengalami kejadian aneh seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kali ini apa yang dilihat Norman lebih nyata dari sebelumnya, di mana Norman sedang berada di tengah hutan gelap, tengah dikejar-kejar oleh beberapa orang misterius yang membuatnya lari ketakutan. Walau itu hanyalah imajinasi Norman, namun rasa takutnya terbawa sampai ke dunia nyata. Sehingga penonton yang hadir di pertunjukan pentas termasuk ayah Norman menganggap tingkah Norman sudah semakin aneh karena mereka tidak bisa melihat apa yang Norman lihat. Akhirnya Norman dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Selain mendapat hukuman dari ayahnya karena Norman sudah membuat malu keluarga, kejadian itu juga membuat Norman dijauhi teman-temannya di sekolah. Norman pun pergi menyendiri dalam toilet sekolah. Di sana dia didatangi oleh sosok arwah yang mengganggu dirinya. Setelah arwah itu menampakkan dirinya, Norman pun terkejut saat tahu bahwa arwah itu adalah pamannya, yaitu Mr. Prendergast yang sudah meninggal. Di mana Mr. Prendergast sendiri saat dia masih hidup, dia juga memiliki kemampuan yang sama seperti Norman, yaitu dapat berinteraksi dengan hantu. Dengan kelebihannya itu, maka Mr. Prendergast lah yang seharusnya bertanggung jawab menghilangkan kutukan penyihir yang akan meneror kota pada malam ini. Tapi karena dia sudah meninggal, akhirnya tugas dan tanggung jawab itu kini dia serahkan pada keponakannya, yaitu Norman. Untuk mencegah bangkitnya kutukan penyihir, Norman diperintahkan agar mengambil buku yang dipegang oleh jasad pamannya sebelum dia meninggal di rumahnya. Dan Norman harus membaca isi buku tersebut di makam seorang penyihir sebelum matahari terbenam. Arwah Mr. Prendergast pun akhirnya pergi dengan tenang setelah Norman akhirnya bersedia melakukannya. Setelah pulang sekolah, Neil mengunjungi rumah Norman untuk mengajaknya bermain. Tapi Norman menolaknya dengan alasan kalau dia akan pergi ke pemakaman tua. Sebelum pergi ke pemakaman, Norman bergegas menuju rumah pamannya untuk mengambil buku dari jasad pamannya itu. Karena terlalu kencangnya dia mengayuh sepeda, Norman sampai tidak menyadari kalau dia baru saja menyerempet Alvin yang sedang bertanding breakdance di pinggir jalan. Alvin yang tidak suka dengan tindakan Norman segera mengejarnya. Norman pun sampai di rumah Mr. Prendergast dan langsung mengambil buku dari tangan mayat pamannya itu. Setelah itu dia pergi menuju ke pemakaman untuk mencari kuburan penyihir yang dimaksud pamannya. Setelah Norman baru saja memulai membaca isi buku tersebut, dia pun menyadari kalau di dalam buku itu bukanlah sebuah mantra, melainkan hanya serangkaian dongeng. Saat dia ingin menyelesaikan bacaannya, Alvin datang dan mengambil buku itu dari tangan Norman, yang membuat Norman kehilangan kesempatan untuk mencegah kutukan karena matahari sudah keburu terbenam. Badai hantu yang menyerupai penyihir pun muncul di udara dan membangkitkan 7 orang yang sudah mati dari makam itu sebagai zombie. Norman mencoba membacakan kembali buku tersebut, akan tetapi ia tidak berhasil karena zombie-zombie yang mengincar Norman sudah semakin dekat dengannya. Tapi Norman mendengar ucapan dari zombie itu yang terdengar seperti minta tolong kepada Norman. Norman yang belum juga kembali ke rumahnya membuat kakaknya Courtney mencari dirinya. Courtney pun mendatangi rumah Neil dan di sana dia bertemu dengan kakak Neil yang bernama Mitch.
Setelah Courtney menanyakan keberadaan Norman, Neil pun memberitahu kalau Norman sempat mengatakan akan pergi ke pemakaman tua sendirian. Courtney lalu meminta bantuan kepada Mitch dan Neil agar diantar ke sana untuk mencari Norman. Mereka bertiga pun berangkat bersama. Sementara itu, Norman yang masih berusaha menyelamatkan diri bersama Alvin kini berada di dalam rumah pamannya untuk bersembunyi, sekaligus mencari informasi mengenai penyihir tersebut. Norman menemukan petunjuk berupa foto usang yang di dalamnya terdapat 7 orang korban yang dimakamkan persis di tempat zombie-zombie itu bangkit. Norman pun menyadari kalau ke-7 orang yang ada di foto itu adalah zombie-zombie yang kini mengejarnya, dan pemakaman tua tempat di mana dia membacakan buku ternyata bukanlah makam dari si penyihir. Zombie-zombie itu pun akhirnya menemukan Norman dan Alvin yang membuat mereka kembali berlari keluar menuju rumah Mr. Prendergast untuk menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, Courtney, Mitch, dan Neil berpapasan dengan Norman yang sedang berlari menghindari kejaran zombie bersama Alvin, dan mereka pun masuk ke dalam mobil. Namun karena Courtney terlalu lama bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tanpa disadari satu zombie sudah berada di atas mobil dan terbawa oleh mereka. Sementara sisa zombie yang lainnya turun ke perkotaan untuk meneror warga di sana. Untuk dapat menghentikan zombie-zombie, Norman harus menemukan lokasi makam penyihir dan membacakan isi buku di sana. Neil lalu memberi saran agar Norman menelepon teman sekelasnya yang bernama Salma, karena Salma adalah seorang kutu buku yang tertarik dengan pelajaran sejarah. Salma pun memberi referensi agar Norman pergi ke balai kota untuk mengakses arsip yang terdapat informasi lokasi kuburan penyihir di sana. Mereka pun segera menuju balai kota untuk menemukan arsip yang dimaksud Salma. Namun perjalanan mereka sempat terhambat oleh satu zombie yang berada di atas mobil. Sebelum akhirnya mereka berhasil menyingkirkan zombie tersebut. Sedangkan zombie-zombie lain yang sudah tiba di perkotaan mencoba mengganggu warga kota. Akan tetapi dengan jumlah yang lebih banyak, warga kota melakukan perlawanan dan membuat zombie-zombie itu berbalik mundur. Keadaan pun menjadi sangat kacau. Para zombie yang hendak kabur mencoba bersembunyi di dalam balai kota. Norman dan yang lainnya akhirnya sampai di balai kota, yang di dalamnya terdapat zombie-zombie yang sedang bersembunyi. Namun Norman dan teman-temannya yang sudah membobol semua tumpukan arsip tetap tidak menemukan informasi apapun mengenai lokasi makam penyihir yang mereka butuhkan. Mereka pun menyerah mencarinya dan meninggalkan Norman sendirian yang masih berusaha mencari. Ketujuh zombie yang melihat Norman sendirian segera keluar untuk menyergapnya. Norman pun melarikan diri dengan berlari ke atas aula. Melihat badai petir penyihir muncul di atas, Norman segera memanjat menara. Dalam upaya terakhirnya, dia membaca kembali buku itu untuk menyelesaikan ritual. Tetapi tetap saja tidak berhasil. Penyihir itu malah memukul buku yang dipegang Norman dengan petir, yang membuat Norman terlempar dari menara dan membuatnya pingsan. Di alam mimpinya, Norman melihat kejadian yang terjadi di kota itu 300 tahun lalu, di mana seorang anak perempuan yang seusia dengannya sedang diadili oleh Dewan Kota karena memiliki kemampuan sihir yang dianggap berbahaya. Dan orang yang sedang mengadilinya berjumlah 7 orang, diantaranya satu hakim bernama Hopkins dan 6 orang yang memberi kesaksian. Walau gadis itu membela diri dengan mengatakan kalau dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk membahayakan nyawa orang lain, tapi gadis itu tetap dijatuhi hukuman eksekusi mati oleh hakim. Dan membuat gadis itu menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengutuk ke-7 orang yang akan menghukumnya. Mereka pun semua tewas, termasuk gadis penyihir, tapi kutukannya akan terus berlanjut sampai ada orang yang membacakan isi buku yang saat ini dipegang oleh Norman di depan makamnya. Norman pun bangun dan menyadari bahwa 7 zombie yang ada di depannya ternyata adalah orang-orang yang mengadili gadis tak bersalah yang dia lihat di mimpinya. Norman yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang mati menyampaikan rasa kecewanya atas keputusan yang mereka ambil saat mereka masih hidup. Namun zombie yang sebelumnya adalah hakim mengakui kesalahannya dan memohon bantuan kepada Norman untuk membebaskan mereka dari kutukan penyihir. Tapi karena membaca buku saja hanya akan menghentikan kutukan untuk sementara waktu, Norman pun berniat untuk berkomunikasi dengan si penyihir di makamnya. Hopkins lalu memberitahu lokasi makam si penyihir berada di tengah hutan.
Norman meminta bantuan keluarganya untuk mengantarnya ke lokasi makam si penyihir, ditemani Hopkins sebagai penunjuk jalan. Saat mereka tiba di sana, kekuatan dari si penyihir memisahkan Norman dengan keluarganya. Norman yang melihat adanya tanda-tanda kekuatan sihir segera menghampirinya. Dan ternyata itu adalah makam gadis penyihir, dan gadis penyihirnya juga berada di sana. Norman lalu mencoba mengajaknya berbicara baik-baik, namun penyihir itu menolak dan mengusir Norman dengan menyerangnya. Norman menghindari serangan dan tetap berusaha mendekati makamnya, hingga si gadis penyihir menampakkan wujudnya dan menyuruh Norman meninggalkan dirinya sendiri. Norman lalu mencoba memahami perasaannya dengan bercerita hal baik mengenai kisah dari gadis penyihir tersebut, yang sudah pasti berbeda dari isi buku yang harus ia bacakan. Namun gadis itu memberi gangguan kepada Norman agar Norman berhenti bercerita mengenai dirinya. Tapi Norman tetap melanjutkan cerita dan membuat gadis itu tak tahan mendengarnya, sampai akhirnya dia menghancurkan area sekitar dan terus menyerang Norman. Norman lagi-lagi berusaha mendekatinya dan berhasil menggenggam tangan gadis itu. Norman pun masuk ke dalam mimpi gadis penyihir, di mana gadis itu memperkenalkan namanya adalah Agatha. Agatha lalu bercerita kepada Norman bahwa sebelum dirinya diadili, dia sedang berada di tempat ini dan sedang mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh ibunya, hingga ketujuh orang itu datang dan membawa paksa Agatha untuk diadili. Norman lalu mengatakan bahwa balas dendam hanya akan membuatnya sama seperti ketujuh orang yang menganiaya dirinya. Dan Norman menganggap Agatha bukanlah seorang penyihir, melainkan orang yang memiliki kelebihan sama seperti dirinya. Setelah mendengar nasihat Norman, Agatha jadi teringat ibunya. Akhirnya ia merasa dirinya bertemu dengan seseorang yang memahami penderitaannya selain ibunya. Sehingga Agatha dapat menemukan kedamaian untuk kembali ke dunianya. Kota yang sebelumnya diselimuti badai kini kembali cerah, dan para zombie terlepas dari kutukannya. Film pun ditutup dengan adegan Norman yang sedang menonton film horor bersama keluarganya dan ditemani hantu neneknya. Kini mereka menerima Norman apa adanya dan tidak lagi menganggap Norman sebagai anak yang aneh. Oke, itulah tadi alur cerita film Paranorman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.